Betul, nih kita sakit gigi. Setelah final berkekuatan hukum tetap di kasasi, itu mereka udah down. Alhamdulillah baik-baik aja, bukan sakit terkait adanya putusan ini. Mendekam di balik jeruji selama lebih dari 1 tahun lamanya, selebriti sensasional Nikita Mirzani memang sempat redup dari pemberitaan. Namun belakangan ini, nama ibu 3 anak itu kembali menjadi perbincangan usai membawa kabar kurang enak. Ya, berdasarkan apa yang dituturkan Galih Hakasiwi sang kuasa hukum, Nikita Mirzani ternyata sedang jatuh sakit. Penyakit gigi yang ia alami saat persidangan kembali kambuh. Akibatnya, Nikita sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, statusnya sebagai terpidana memaksa Nikita untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit yang ditunjuk pengadilan. Bukan tempat biasa ia berobat. Untuk itu, pihak kuasa hukum lantas berencana mengajukan permohonan agar Nikita dapat dibawa dan menjalani pemeriksaan di rumah sakit yang biasa menanganinya. Betul, nih kita sakit gigi. Terus, kambuh. Terus kita kan dapat ini ya, dapat surat untuk bisa berobat keluar. Tapi surat untuk bisa berobat keluar itu adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh pengadilan sendiri, yaitu di Rumah Sakit Adiaksa, Jakarta Selatan. Akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan, ternyata kan beda ya, jadi tidak bisa ditanganin oleh rumah sakit tersebut. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Kemungkinan akan diajukan kembali permohonan untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit yang biasa Nikita Mirzani berobat seperti itu. Karena kan Nikita sudah punya dokter gigi tersendiri. Kemarin benar memang sakit gigi seperti itu. Penyakit gigi yang dialami Nikita tentu menambah panjang deret kepiluan yang tengah ia rasakan. Seperti diketahui, untuk kedua kalinya, Nikita harus merayakan Hari Raya Idul Fitri jauh dari keluarga. Terpaksa, Nikita menjalani hari kemenangan bersama para penghuni rutan Pondok Bambu lainnya. Luka itu pun semakin perih terasa, mengingat pada tanggal 17 Maret 2026 silam, Nikita juga merayakan momen ulang tahun. Dua momen yang biasanya lekat dengan kehangatan kasih sayang keluarga, kini harus dirayakan di balik dinginnya jeruji besi. Saya belum dapat kabar itu dapat remisi ataupun tidak ya. Iya. Yang jelas kemarin merayakan Idul Fitri di rutan, dalam kondisi yang sehat. Yang saya tahu sendiri, ya memang kan kami juga belum datang ke sana, tapi sampai dengan saat ini kondisinya baik-baik aja. Ada juga pihak keluarga yang datang ke sana ikut mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, dan kondisi ini kita baik dengan para terdakwa lainnya ya, yang di sana merayakan Idul Fitri di sana, sholat Id di sana, jadi dalam kondisi baik-baik saja. Dan keluarga juga sudah nengok ke sana. Saya lihat di media sih sempat ke sana, cuman kan saya belum lihat langsung. Informasinya sempat ke sana dengan saudara dan keluarganya. Di lain sisi, kabar kurang enak juga harus datang menghampiri Nikita dari ruang pengadilan. Seperti diketahui, belum lama ini santer terdengar kabar bahwa Mahkamah Agung telah resmi menolak upaya kasasi yang diajukan oleh Nikita. Dan dalam kesempatan yang sama, informasi itu pun dibenarkan oleh pihak kuasa hukum Nikita Mirzani. Hanya saja, mereka juga menguak fakta bahwa keputusan itu baru datang dalam bentuk informasi pekikan. Sedang amal pertimbangan keputusan belum sampai di tangan pihak kuasa hukum Nikita. Kini, pihak Nikita pun tengah berupaya untuk mendapatkan salinan putusan tersebut.
Sampai-sampai mereka datang secara langsung ke Mahkamah Agung. Pasalnya, salinan tersebut penting untuk langkah lanjutan pihak Nikita. Dalam perkara pidana, kami sebagai penasihat hukum ya, pertama-tama kami menghormati putusan kasasi yang sudah dikeluarkan ya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena itu bagian dari instrumen proses penegakan hukum. Dalam perkara kasasi ini, kami sampai hari ini belum menerima salinan resmi putusan kasasi tersebut ya. Yang kami dengar, terima informasi hanya dalam bentuk informasi dari media bahwa yang pertama ya, permohonan kasasi dari jaksa ditolak. Yang kedua, permohonan dari kasasi klien kami, Nikita Mirzani, ditolak. Nah, hanya 2 poin itu saja yang kami terima informasi itu. Tentu banyak teman-teman media yang bertanya, apa upaya selanjutnya? Nah, untuk perkara kasasi ini, kami ingin sampaikan bahwa kami belum bisa bersikap sebelum kami menerima salinan putusan kasasi tersebut. Karena kenapa? Kami harus lihat dulu apa yang menjadi amat pertimbangan majelis hakim pada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Saya sendiri kemarin sudah datang ke Mahkamah Agung untuk membuat permohonan untuk diberikan salinannya, akan tetapi belum diterima. Upaya tersebut di mana ke depannya kami akan berdiskusi kembali langkah hukum seperti apa nanti. Toh masih ada kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Tapi sampai dengan saat ini kami konsentrasi dengan putusan daripada salinan kasasi ini. Apa sih pertimbangannya itu seperti itu? Kok cepat banget gitu, 1 hari gitu loh. Dari durasi sampai putus 1 hari, itu aja. Itu yang kami sayangkan. Ditolaknya kasasi tentunya bukan kenyataan yang diharapkan oleh pihak Nikita. Namun hingga detik ini, pihaknya masih optimis untuk mengejar keadilan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, mereka pun membantah semua kabar yang mengait-ngaitkan keputusan ini dengan menurunnya kondisi kesehatan Nikita. Karena bagi mereka, 2 hal tersebut tidak memiliki keterkaitan apa-apa. Jatuh sakitnya Nikita tidak disebabkan oleh tekanan mental dari penolakan kasasi dari Mahkamah Agung. Alhamdulillah baik-baik aja, bukan sakit terkait adanya putusan ini. Apapun putusannya itu kan ya Niki udah percayakan ke kami untuk membuat memori kasasi kemarin kan. Adapun hasil putusannya itu kan kita sudah berusaha untuk mencari keadilan ya. Keadilan dalam ini kita udah mengajukan upaya hukum kasasi dan sekarang kan hasilnya seperti apa? Ya kami tidak bisa berbuat banyak untuk itu, tapi yang disayangkan saat ini mungkin kawan-kawan juga tahu antara durasi daripada durasi daripada distribusi dengan putusannya cuma 1 hari. Itu yang kami sangat sayangkan ya. Dan kami pun tidak tahu itu pertimbangan apa. Dan itu bertepatan pada saat tanggal 13 Maret Nikita Mirzani dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, malamnya ada pengumuman tersebut. Kami shock, jujur aja, cepat banget gitu kan. Nah itulah yang disayangkan. Makanya saya sampaikan tadi kan, secara manusiawi, ini kan manusiawi yang berbicara. Ya pasti kecewa lah. Satu ya, ini momentum dia di mana akan melahirkan ulang tahun, benar nggak sih? Iya. Yang kedua, ini momentum Idul Fitri yang dia berharap dapat berkumpul dengan anak-anaknya. Nah, ketika ada putusan kasasi ya yang benar-benar di luar harapan, kecewa, wajar kecewa, namanya manusiawi, kecewa dong gitu. Nah, tapi kami melihat begini. Saya sudah disampaikan di awal, ini Nikita Mirzani wanita kuat ya. Dia kecewa tapi nggak lama. Iya, dia akan bangkit lagi dan kami dalam kondisi apapun sebagai tim hukum selalu support dia, selalu berada dekat dengan dia. Sementara itu, kisruh polemik hukum yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys sejatinya tidak hanya bergulir di ranah pidana, tetapi juga di ranah perdata.
Seperti diketahui, Nikita Mirzani telah melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum kepada sang seteru. Dan pada tanggal 31 Maret 2026 kemarin, babak persidangan kembali berlanjut. Sidang lanjutan gugatan Nikita Mirzani melawan Dr. Reza Gladys kembali digelar walau di tengah kabar penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Sayangnya, pihak Nikita meminta penundaan sidang karena gagal mendatangkan saksi. Lantas seperti apakah tanggapan pihak kuasa hukum Reza Gladys? Serta apa pula penjelasan pihak Nikita di balik ketidakhadiran saksi mereka? Hari ini sebenarnya agendanya adalah menghadirkan saksi dari kami para penggugat. Nah, kemudian tadi di dalam persidangan kami menyampaikan bahwa untuk hari ini para saksi yang kami sudah persiapkan jauh-jauh hari itu kami tidak bisa hadirkan hari ini karena ada persoalan-persoalan teknis yang memang mereka nggak bisa hadir hari ini. Adapun persoalan itu adalah ada 2 orang saksi sedang umroh dan sampai hari ini belum sampai ke tanah air. Terus kemudian yang satunya lagi sedang luar kota, ya. Jadi inilah faktor yang menyebabkan kenapa kami mengajukan penundaan menghadirkan saksi para penggugat dalam persidangan hari ini. Jadi sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan bahwa perkara ini Komedi Jilid 3 ini sebenarnya sudah selesai. Ini sudah selesai. Kenapa saya katakan selesai? Ya, peristiwa hukum yang ada antara Nikita dan Dr. Reza hanya pemerasan 4M. Hanya itu peristiwa hukum. Cuman ini dibikin sedemikian besar, seolah-olah kemana-mana. Ya, sebenarnya hanya pemerasan uang 4M. Mereka juga, saksi yang ingin mereka bawa itu juga cuman hanya mau mencoba, ada enggak gitu jadinya. Memang udah selesai. Mau dia bawa juga 1000 saksi, ini udah selesai kasusnya. Ya, jadi dia juga kelihatan kan nggak ada keseriusan. Ya, minimal dia punya saksi 1 bisa datang kan kalau memang serius. Tapi memang udah selesai ya sudah. Mungkin minggu depan juga nggak ada juga. Gitu. Memang udah selesai nih kasus. Cuman sidang kita nggak bisa stop itu aja. Harus sampai final. Meskipun saat ini tampil di bawah tekanan, lantaran meminta penundaan, serta putusan kasasi yang gagal, pihak kuasa hukum Nikita tampaknya masih memegang teguh keyakinan. Pasalnya, mereka berargumen bahwa putusan pidana tidak serta-merta menggugurkan gugatan perdata karena perbedaan hukum acara. Sebuah argumen yang bertolak belakang dengan keyakinan dari pihak Reza Gladys. Sontaksa ketika ditemui kemarin, Robert Paruhum selaku kuasa hukum Reza Gladys langsung menyuarakan bantahan tegas. Ini udah selesai, komedi ini sudah selesai. Buktinya mereka nggak mau bawa saksi juga kok. Bukan nggak bisa, apa susahnya tinggal angkat telepon dapat saksi. Apa saya pinjamkan saksi juga boleh, saya ke telepon dari saksi mereka kan juga. Tapi nggak ada gunanya lagi. Setelah final berkekuatan hukum tetap di kasasi, itu mereka udah down. Karena yang selama ini kan mereka gaung-gaungkan kan belum inkrah itu aja kan ngomongnya kan. Tidak bisa, bukti PN dimasukkan, bukti PT dimasukkan, ini belum inkrah. Tergugat tidak mengerti hukum. Begitu dulu ngomongnya kan. Sekarang sudah inkrah. Yang nggak ngerti hukum itu siapa? Tergugatnya apa penggugatnya? Ya, komedi ini sudah selesai. Tapi tetap kita jalani lah, namanya pengadilan. Ya kita nggak bisa lah stop begitu aja kasus, nggak bisa. Tetap hakim bilang datangkan saksi, datangkan. Mungkin kami juga nanti kalau udah begini juga lihat situasi lah, mungkin juga nggak ngajukan saksi. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.